Oke, selamat sore teman-teman semuanya. Ini saya update saham-saham ya teman-teman. Ini saham Harum. Yang pertama saham Harum. Ini saya update dari chart sebelumnya ya. Jadi di chart sebelumnya tuh saya analisa Harum itu adalah di sini teman-teman. Di chart ini, yaitu yang ini. Waktu itu kan bentuknya Harum hampir Marubozu. Ya, hampir Marubozu waktu itu. Cuman kemudian ternyata closing hari Jumat kemarin Harum itu gak kuat. Jadi sebenarnya Harum itu kemarin untuk supportnya dia ada di retracement ini teman-teman 38. Sebenarnya supportnya di retracement 38 tuh di sini di 5350. 5350 ya di sini. Kemudian untuk resistnya kalau menggunakan resistan menggunakan area supply berarti di sekitaran 58 ya 58. Supply itu di sini teman-teman. Ini ada di atasnya ada area supply. Karena itu kan sebelumnya menjadi area demand tapi ternyata nggak kuat jadi turun. Dan kalau kita gunakan resistan Fibonacci di 6230. Jadi teman-teman perhatikan, untuk saat ini, untuk harga dari Harum, teman-teman berpatokan saja pada kotak yang saya bikin ini. Jadi ini adalah area saat ini konsolidasi Harum, secara rapat dia bermain di situ. Di antara, ya teman-teman bisa garis dengan menggunakan ini, di sekitar 4950 sampai di 5395 di area 4950 sampai 53 sampai di area sekitar 54 lah teman-teman. Itu area saat ini pergerakannya. Teman-teman lihat di bagian kiri ini ada area demand ya. Diharapkan ini bisa menjadi penahan dari penurunan Harum. Apabila masih turun maka di sini juga ada area demand. Ini update untuk Harum dan masih belum kemana-mana. Untuk Harum, kalau teman-teman menggunakan moving average 20, maka resistannya ada di sini. Di sekitar 56, sekitar 5870. Itu ya berdekatan dengan area ini. Sama teman-teman ya. Jadi teman-teman tuh sebenarnya kalau menggunakan satu indikator satu dengan lainnya itu hampir-hampir sama ketemunya. Ini ya, tuh. Nah, sekarang kalau kita gunakan indikator teman-teman, ada nggak informasi yang bisa terbaca dari Harum? Kalau kita gunakan indikator ini teman-teman, secara momentum ada penguatan, ya. Kemudian kalau secara MACD, dia ada penguatan. Secara MACD ada penguatan nih. Nah, kalau secara tren, Harum konsolidasi di area retracement 50 sampai 38. Jadi kalau menganalisa satu saham, biasanya saya menggunakan 3 parameter penting, yaitu tren. Trennya Harum gimana? Secara tren, Harum setelah naik dia konsolidasi. Setelah naik dia koreksi maksud saya. Koreksinya saat ini sampai di retracement berapa ini? 50. Wajar. Belum sampai 50 sih, belum sampai. Baru sampai di pertengahan antara 50 dan 38. Jadi secara tren, Harum setelah naik, dia terkoreksi secara wajar. Saat ini koreksinya masih di bawah 38. Itu secara tren. Kalau secara volume, saat ini di fase-fase konsolidasi ini, volumenya masih di bawah moving average 20. Jadi rata 20 hari volumenya itu masih belum bisa dilampaui. Seperti yang teman-teman kita ketahui, kalau satu tren itu kalau mau kuat, pasti harus ada yang namanya dorongan volume. Jadi sepanjang volumenya itu belum ada, maka tren itu belum bisa dikatakan kuat. Seperti itu ya teman-teman. Yang ketiga dari MACD,
sudah ada penguatan. Jadi kalau misalkan harganya besok breakout dari 38 ke 23, ada kemungkinan di momentum dia sudah akan sentuh di 0 dan MACD-nya sudah akan ketemu di 0. Itu ulasan update saya untuk Harum. Saya lanjutkan saham lainnya. Oke teman-teman, ini update saya untuk Akra teman-teman ya, AKRA. Tren yang saya gunakan adalah ini, masih sama di video sebelumnya. Nah, saya baca di sini, kemarin kan saya gunakan bahwa tren koreksi Akra itu dia sampai ke 61 overshoot sedikit ya teman-teman di sini, karena di sini ada area-area demand. Ya, ini ya, di dalam kotak ini. Kemudian pada saat tren naiknya, Akra ini tertahan di koreksi 23 teman-teman, di 23. Jadi untuk saat ini, kalau kita lihat dari tren kenaikan ini teman-teman, kalau kita lihat dari tren kenaikan ini, maka untuk supportnya Akra adalah di retracement 23 itu atau di 3.330-an dan resistnya bisa digunakan di 36 atau di high-nya, di nolnya ya, dari tren swing high ini. Oke teman-teman, itu dari sisi apabila kita gunakan dari tren naik ini. Oke, kalau kita hapus sekarang, nah kita akan gunakan pendekatan yang lain. Bisa pula teman-teman mengambil pendekatan dari tren turun ini teman-teman. Jadi tren turun ini ya kita tarik, kemudian titik resisten Akra selama naik ini, karena Akra ini kan ini saat ini naik kan teman-teman. Ya kita lihat di dalam tren kenaikan ini, tren turun ini, tren kenaikannya Akra ini, dia ketemu resisten di berapa saja. Kita bisa lihat dari sini. Nah, jadi kalau kita lihat dari tren turun ini teman-teman ya, dimana ini adalah swing high yang kita gunakan, dan ini adalah swing low yang kita gunakan. Kita melihat bahwa di dalam tren turun ini Akra naik, maka ketemu resisten di berapa? Yaitu di 23, 38, 50 ya. 50 itu sebenarnya di sini naik, dia hampir sampai di high-nya, tapi terus turun ya. Ini turun. Saya besarkan dulu. Nah, ini turun, kemudian naik lagi. Nah, saat ini nih, untuk saat ini untuk support dari Akra itu kalau teman-teman menggunakan 561, maka supportnya ada di 3280 untuk Akra, 3280. Untuk resistan teman-teman bisa gunakan di high-nya atau 36. Di high-nya tuh di sini di retrace 100 atau di 3600. Atau kalau teman-teman mau menggunakan titik terdekatnya adalah di 3400, itu di retracement 76. Sekali lagi saya ulang ya, jadi untuk supportnya ada di 3300, supportnya, resist terdekat di 3400, dan resist berikutnya ada di 3600. Apabila di dalam gerakannya ini untuk Akra ini berhasil naik, seperti ini teman-teman, maka targetnya adalah apabila sudah berhasil menembus ini 3600, targetnya adalah di 4100 teman-teman ya. Itu kalau kita gunakan tren turun ini, baru retrace-nya ke atas. Seperti itu untuk update Akra ya teman-teman. Oke teman-teman, saya lanjutkan ke saham Astra International teman-teman ya. Kenapa saya update? Karena ini ada sinyal bagus dari saham Astra teman-teman ya. Jadi sekali lagi di dalam analisa Astra ini saya gunakan tren turun ini. Ya kemudian Astra kan naik lagi teman-teman ya, naik gitu maksudnya. Di dalam tren turun ini, maka saya analisa tren turun ini saya dapatkan resistan kenaikan Astra, yaitu di retracement-nya ini teman-teman. Nah, di dalam kenaikannya ini Astra seperti apa saja. Jadi di dalam pergerakan tren turun ini, Astra ternyata dia ada di area 0 sampai 23 ini ya, area 0 sampai 23 ini adalah area base. Jadi saya katakan ini adalah area base
Karena di sebelumnya juga ada di sini ya teman-teman, di sini juga ada area demand, jadi base-nya. Kemudian di sebelumnya juga ada area base ya. Jadi di area 0 sampai 23 atau di 5350 sampai 5720-an itu untuk Astra itu adalah base, itu adalah dasar ya. Jadi pergerakan Astra saat ini berangkat dari dasar. Jadi dari 0 sampai 23, ini bagi teman-teman yang spekulatif buy di bawah tentu sudah untung berapa tuh? Dari 53 sampai 57 sudah untung sekitar 400. Apalagi secara bentuk saat ini untuk Astra itu yang dari yang saya analisa terakhir kemarin kan di sini doji ya. Jadi di analisa saya itu sebelumnya saya sampaikan bahwa untuk Astra sehari sebelum kemarin itu perlu yang namanya konfirmasi. Kenapa perlu yang namanya konfirmasi? Karena bentuk candlenya adalah doji. Candle doji itu adalah candle yang butuh konfirmasi. Besoknya mau ditutup naik atau mau ditutup turun. Dan ternyata untuk Astra adalah dia memilih naik atau dia kuat di atas 5720, 5725 ya. Ini. Kuat di atas 5725. Jadi 5725 saat ini sebagai titik supportnya. Sedangkan resistnya adalah di 38 retracement atau di 5950. Nah, kalau teman-teman lihat di area sini, ini ada yang namanya resistan juga. Jadi resistannya, nih sekali lagi kalau saya membahas resistan itu tidak tepat di satu titik, karena kalau dari resistan Fibonacci adalah di 5950, sedangkan kalau kita ambil titik terdekat di sini adalah di kisaran 6000. Jadi boleh saya katakan kalau titik-titik ini mungkin akan menjadi area-area penting bagi Astra. Kenapa? Karena di sini ada demand ya, saat ini dia bisa menjadi supply. Supply itu artinya gini. Kalau Astra nanti naik, dia di sekitar 38, 59 tuh bisa jadi ada yang sebagian orang akan take profit, yaitu orang-orang yang masih nyangkut di sini. Tetapi apabila orang-orang di sini sudah memulai average down, sudah mulai harganya harga rata di sini, atau minimal di harga saat ini, itu kemungkinan besar tidak banyak yang take profit. Jadi Astra bisa melanjutkan kenaikannya ke sekitar 50 retracement atau di sekitar 6150 dengan mulus. Seperti itu untuk update saya untuk Astra teman-teman ya. Kalau kita lihat untuk indikator apakah ada informasi tambahan dari indikator yang bisa saya sampaikan. Oke, bahwa untuk Astra untuk momentum sekarang udah bermain di atas 0 ya karena harganya naik. Kemudian untuk MACD, nah MACD-nya ini sebenarnya di sini di area ini konsolidasi, tetapi secara MACD sebenarnya udah ada tanda bahwa ini saham mau naik. Naiknya tahunya dari mana? Dari MACD, kecenderungan atau tren dari MACD dan momentum adalah menguat. Kecenderungan dari momentum dan MACD-nya adalah menguat seperti ini. Ya, dan akhirnya menguat bermain di atas 0 ya, sehingga ketika harganya naik, MACD-nya akhirnya beneran naik dan ininya momentumnya juga naik seperti itu ya teman-teman. Oke teman-teman, ini adalah saham Adaro ya. Adaro itu saya bahas terakhir tanggal 16 Maret atau udah lama teman-teman ya. Di bahasan saya sebelumnya, Adaro itu masih 1230 teman-teman. Dan Adaro sepertinya keluar dari box 1235. Apakah benar seperti itu? Kita akan cek teman-teman ya. Di Adaro 1235 ya. 1235 saya analisa dan Adaro sudah keluar teman-teman ya dari box itu. Dari box yang saya bikin waktu itu kan di sini teman-teman, di sekitar ini box. Di box ini saya analisanya waktu itu seperti itu. Dan untuk Adaro, Adaro itu berada di bawah karena Adaro itu ada area demand, area konsolidasi yang sangat panjang.
Seperti ini teman-teman. Kalau teman-teman lihat, ini adalah bentuk dari Adaro. Nah, dari 1235 saya analisa, saat ini Adaro 1300. Jadi di analisa kemarin itu ya sekitar ya seminggu yang lalu ya, Adaro memang saya update cerita dulu, sebentar saya geser dulu biar teman-teman nyaman. Seperti itu. Nah, ini teman-teman. Jadi pada saat saya analisa, ini bentuknya ini kan sebenarnya dia shooting star, tetapi udah sempat sentuh di area luarnya dari yang kuning ini. Nah, besoknya ternyata kan turun. Sentuh moving average 5, tapi besoknya lagi dia naik. Dan besoknya lagi atau 3 hari setelah saya analisa, dia keluar lagi dari box. Besoknya keluar lagi seperti ini. Ini adalah update saya untuk Adaro. Jadi Adaro keluar dari box konsolidasi yang kita bikin bareng itu. Jadi di dalam satu saham kalau ada namanya narrow range, konsolidasi ataupun sideways kotak seperti ini, yang mana titik sideways itu terpeta gitu loh. Teman-teman bisa ngelihat, oh ini dasar. Ya. Oh ini dasarnya. Seperti itu. Kemudian, oh ini puncaknya. Berarti kalau terjadi perulangan seperti itu, ini saham sideways. Begitu dia jebol dari titik atasnya, dia breakout. Nah, untuk Adaro ternyata breakout. Kemudian kalau kita lihat, kira-kira untuk resistannya Adaro berapa Pak ini gitu. Oke, kita bisa lihat teman-teman. Jadi kalau kita mau melihat titik resistan Adaro, kita coba cari trennya dulu. Trennya ini Pak gitu loh. Oke. Jadi tren yang kita gunakan untuk Adaro tuh tren itu. Kemudian kita akan pasang Fibonacci-nya teman-teman di sini. Seperti ini. Nah, udah nih ketahuan nih. Saat ini Adaro di mana? Kalau pada saat saya analisa kemarin, itu masih di bawah 0 sampai 23 atau di antara range 1150 sampai 1250 ya, di antara range ini. Itu adalah area-area spekulatif buy kalau teman-teman berani. Harganya murah di dasar Pak. Alasannya apa? Ya di dasarnya ada dua ini. Kiri kanan ini kan dasar semua nih. Yang kuning ini kan area demand-nya seperti itu. Dia udah di dasar. Yang berani beli hanya yang sifatnya spekulatif buy. Orang-orang yang berani membeli harga lembah, harga spekulatif seperti itu. Masih belum tentu naik, tapi kalau benar-benar naik, itu teman-teman dapatnya harga yang daging sekali gitu loh, harga di bawah. Tapi kalau misalkan itu tembus bawah, kalau teman-teman cut loss ya nggak sakit-sakit amat karena ini juga sudah di bawah seperti itu loh. Biasanya sih kecenderungannya kalau sudah di bawah ya naik. Apalagi kita lihat di sini ada area demand yang banyak, area demand yang rapet. Satu saham kalau keluar dari konsolidasi seperti ini ya tinggal kita lihat aja volumenya gimana. Sekarang saya akan aktifkan ininya, indikatornya gitu. Tapi sebelum saya aktifkan indikator, saya kasih tahu nih teman-teman bahwa untuk Adaro, untuk hari Senin itu, untuk supportnya itu di 1250. Yang mana itu adalah retracement 23 teman-teman. Dan untuk resistannya itu adalah di retracement 38 teman-teman, atau di 1320. Kalau lanjut lagi, maka akan ke 50 retracement atau di 1375. Nah, kalau hari Senin besok Adaro itu masuk di 38 ke atas, itu area yang sangat menarik teman-teman, karena itu area confirm. Confirm kenaikan tuh kalau bagi trader yang confirm trader tuh dia akan membeli ketika dia sudah mulai tembus 38 ke 50. Seperti itu. Untuk Adaro. Nah, janji saya tadi saya mau sampaikan pembacaan dari indikatornya. Oke. Sekarang dalam membaca kondisi suatu saham, kita itu selalu berpegang. Saya itu selalu berpegang 3 hal. TVM, tren. Tren Adaro gimana? Tren Adaro adalah berangkat dari dasar. Berarti reversal. Yang kedua, V, volume. Volumenya gimana Pak? Volumenya naik saudara-saudara. Volumenya naik. Volumenya di atas MA
MA volume 20. Momentumnya gimana? Momentumnya sudah bermain di atas 0 dan sudah menyentuh 100. Berarti apa, Pak? Berarti niat. Jadi naiknya itu bukan tanpa niat, pakai niat. Terus, Pak, momentumnya, momentum MACD, Pak, MACD-nya. Seperti yang teman-teman lihat, MACD cenderung higher and higher, seperti itu. Jadi gimana Pak Adaro? Bagus. Bagus. Kenapa? Yaitu tadi TVM, tren naik, volume oke, momentum oke. Itu update saya untuk Adaro, teman-teman. Oke teman-teman, saya analisa yang kelima adalah Cepin teman-teman ya. Cepin ini sepertinya belum saya analisa, jadi saya mesti melihatnya dari secara global teman-teman ya, supaya kita bisa memiliki pandangan untuk Cepin ini. Gitu. Kalau belum memiliki pandangan, kita langsung menganalisa secara daily, tentu akan ada yang miss seperti itu teman-teman. Untuk analisa saya ini hanya sampai ini tahun 99 teman-teman ya. Di monthly saya itu sampai tahun 99. Oke. Saya coba lihat dulu. Kalau kita lihat nih, untuk monthly dia di atas moving average 200. Jadi untuk monthly Cepin ya, monthly adalah di atas moving average 200 dan moving average 20 juga di atas 200, dan saat ini untuk harganya itu di atas moving average 5. Jadi yang paling tinggi saat ini harga ya kan, kemudian moving average 5 di atas, di bawahnya moving average 20 ya. Kemudian di bawahnya lagi moving average 200. Jadi di sini ya, saya klik dulu. Ini yang di sini nih adalah moving average 5 monthly. Kemudian ini moving average 20 monthly ya. Kemudian yang ini moving average 200. Jadi secara monthly adalah uptrend untuk Java. Ada nggak satu pola yang terbaca sebenarnya dari Java? Untuk membaca satu pola yang paling simple sebenarnya, simple dan akurat, itu teman-teman mesti menarik dari body candle ya, bukan dari shadow-nya. Kita cari tarik dari bodinya dulu ya. Dari sini, ini monthly. Kita cari titik yang paling banyak dilewatin. Ya, seperti ini. Baru kemudian yang satunya kita cari dari titik yang paling banyak dilewatin. Kita cari dulu apakah ketemu idenya. Narik garis juga boleh lebih dari satu. Kalau kita cari di sini, oke. Jadi sebenarnya untuk monthly, untuk Cepin ini dia breakout dari bentuk simetrik. Breakout dari bentuk simetrik. Jadi kalau simetriknya kira-kira kita ambil tengahnya, pas di simetriknya ini kira-kira ya dia di sini. Jadi kira-kira simetriknya ada bentuk simetrik ya, seperti simetrik seperti ini. Memang untuk targetnya, untuk target kenaikannya, simpelnya itu kalau kita ambil dari titik tengahnya sampai ke sini, itu ya kisaran di sini. Di sini ini sebenarnya ya wajar sih kalau targetnya di sini. Jadi kalau target simple, bicara-bicara paling simple gitu, memang saat ini untuk Cepin ini ada, saya netkan ya, resist di sekitar 7.500. Jadi kalau sekarang Cepin harganya 6.900, target paling dekat itu di 7.500. 7.500 kalau kita gunakan target simple dari supply and demand dari ini, dari chart monthly ya. Kalau kita gunakan weekly, nah di weekly juga kebaca juga sebenarnya teman-teman, yang namanya simetriknya juga kebaca juga.
Kalau kita ambil, kita tarik garis itu kan, ini break, ya. Tarik resist itu boleh 3 kali kok, boleh kan di validasi tiga garis trend boleh. Nah ini weekly teman-teman ya. Jadi untuk dua tren saja itu breakout. Cepin breakout. Breakoutnya di mana? Ya sebenarnya area ini area breakout teman-teman. Ya ini area breakout, tapi gagal kan? Saat ini ya breakout juga. Resistnya nih. Sekarang kalau kita tarik resistnya simple saja. Kalau kita tarik resistnya simple saja, saya hapus dulu yang ini. Resist simple ini resistan nih. Berikutnya di mana, Pak? Boleh gunakan ini. Nih. Ini dari sini, teman-teman. Boleh lagi gunakan di sini, boleh. Resistan semua itu. Boleh lagi digunakan di sini. Boleh lagi gunakan 8000. 8000 itu tahun 2019 di sini. Ini simpelnya kalau teman-teman mau melihat pergerakan harga itu seperti itu. Nah, sekarang kalau misalkan kita mau cari dari tren terdekat, Pak. Ini kan terlalu jauh, Pak, karena weekly. Boleh. Simple aja kok, teman-teman. Simple aja. Jadi kita gunakan tren terdekat ya. Kan tren ini ada banyak dia. Ini satu tren. Ya. Ini satu tren. Bentar, saya kecilkan dulu. Ini satu tren juga. Ya. Nah, kita gunakan yang mana? Yang ini, satu ini. Karena ini weekly ya, mungkin kita gunakan dari sini aja teman-teman, dari sini. Dari yang paling dekat dengan kondisi sekarang. Yaitu ini. Jadi dari bulan kapan itu? Kita cek dulu. Nanti kita bawa ke daily. Dari tren turunnya itu dari Desember. Coba kita lihat dari Desember sampai tanggal 14 Desember sampai awal Februari ya. 14 Desember sampai awal Februari. Nah, kita bawa ke sini. Ini adalah daily. 14 Desember tuh tadi di sini teman-teman, sampai awal Februari di sini. Nah, di dalam tren ini kita baru tarik yang namanya Fibo di sini. Kalau saya narik Fibonya Cepin saat ini, ya, ini saat ini, boleh saya katakan saya udah telat. Iya telat bener, saya nggak mantau Cepin kok. Jadi di dalam tren turun ini teman-teman, di dalam tren turun ini, karena saya memang nggak begitu suka sama ayam-ayaman. Di dalam tren turun ini swing high, ini swing low. Ini swing low kan? Cepin kan mantul ke atas. Ya, mantulnya ke atas kan? Mantul ke atas, terus sudah berhasil menembus mana? 23 atau di 6000. Terus berhasil menembus 38 atau di 6200. Berhasil menembus 5061, terakhir menembus ya, terakhir di sini. Terakhir di antara 61 sampai 100. Jadi gimana Pak kenaikan tren dari Cepin? Kalau kita lihat tren turun ini, ternyata Cepin tidak melanjutkan turunnya. Dia memilih naik. Dia memilih naik dengan menembus resisten-resistannya. Saat ini, untuk Cepin, maka supportnya ada di 6.750, resistannya ada di 7.100. Wah, kalau gitu Cepin bisa nembus high-nya, bisa di 7.100. Kalau udah nembus 7.100, targetnya Cepin ada di 8.000. Seperti ini untuk pergerakan harga Cepin, analisa Cepin ini baru teman-teman ya. Nah Pak, sekarang kan kalau Bapak menganalisa dengan TVM Pak, trennya Cepin gimana? Naik.
Dari turun dia naik. Volumenya gimana Pak? Volumenya ada semua. Momentum gimana Pak? Momentum di atas 100. Berarti apa Pak? Niat gitu loh. Ini analisa saya untuk Cepin. Bila teman-teman merasa terbantu ya silahkan teman-teman share video ini, linknya ya. Share ke teman-teman yang lain supaya teman-teman yang lain juga mendapatkan manfaat seperti itu teman-teman ya. Ini juga MACD-nya juga naik teman-teman. Itu analisa saya untuk Cepin. Oke, yang keenam adalah INDF. INDF ya. Jadi ada yang minta, Pak, mau dianalisa INDF, Pak. Masa nggak pernah dianalisa seperti itu? Oke. INDF, saya analisa dari monthly dulu, teman-teman. Apa yang bisa teman-teman lihat sekarang? Sekarang kita bicara moving average dulu ya. Kalau dari moving average, ini adalah moving average 200. Berarti harga di atas moving average 200 monthly. Berarti dia sebenarnya di dalam bull area. Tetapi apakah sudah perfect bull, Pak? Kita lihat dulu. Syarat perfect bullish adalah MA5-nya. Jadi MA5-nya harus di atas. Ini MA5 ya. Kemudian di bawahnya MA5 harus di atas MA20. Jadi ini MA5-nya. Kemudian MA20. Ini 20. Kemudian yang ketiga MA 200. Nih 200. Jadi syarat suatu saham itu perfect bullish ya. Ini MA5 harus di atas. Ini MA20, ini MA200. Berarti untuk INDF belum karena MA5-nya berada di antara MA20 dan 200. Jadi belum. Secara monthly belum perfect bullish. Memang dia di bull area karena berada di atas MA200. Nah, sekarang kita coba akan lihat ada nggak pola-pola yang bisa terbaca dari bentuk ini, bentuk INDF. Kalau sekilas saya lihat bentuknya seperti simetrik. Kalau kita cari titik-titiknya dulu ya. Dari sini tarik dulu. Kemudian dari sini tarik dulu. Dari sini tarik dulu. Tidak, malah break. Kalau kita tarik yang sini, ini agak susah ini pakai. Jadi kalau kita lihat sebenarnya bentuknya itu ada perulangan ya. Dia ada B, bawah, atas. Kemudian bawah lagi. Kemudian atas lagi. Kemudian bawah lagi, atas lagi, bawah lagi seperti itu. Kalau seperti itu perulangannya, berarti ada kemungkinan sekarang untuk monthly dari INDF ini, kalau misalkan dia berulang, dia maka bisa ke 7.500. Tapi itu kan monthly. Monthly itu berarti kan jangkanya panjang. Jangkanya panjang. Kalau sekarang ya di support simetrik. Kalau misalkan naik, targetnya kalau dari pattern ini adalah di 7.500. Jadi 6.500 sampai 7.500 itu adalah 1.000 poin. Ini kalau teman-teman mau narik tren turunnya itu dari Agustus 2008 sampai Februari. Baik, kita cari deh Agustus 2008. Agustus itu berarti ya September ini. Kita cari tren turun dari situ. September sini kan, setelah Agustus kan September ini. Ntar teman-teman, saya geser dulu. Ini memang agak susah pakai ini. Jadi kalau melihat satu tren resistnya, kita cari dari Agustus tadi, September sampai sini. Oke.
Setelah kita lihat di dalam daily trend turun ini, kita lihat ini naik. Apakah sudah ketemu resist di berapa? Jadi untuk saat ini nih teman-teman. Untuk INDF saat ini sudah berhasil keluar dari 0 sampai 23. Jadi kalau minggu-minggu lalu supportnya adalah di 6.000, resistannya di 6.500. Saat ini untuk INDF itu dia baru berangkat dari dasar. Di sini di 0 sampai 23. Nah, pertanyaannya, Pak, apakah saya bisa hajar kanan, Pak? Kalau saat ini memang sifatnya masih di dasar, teman-teman ya. Dia sudah start mesin. Nah, kita lihat nih volumenya gimana. Secara tren gimana? TVM, secara tren dia memang berangkat dari 0 sampai 23 retracement. Atau dari 6.000 sampai 6.500. Tapi yang perlu diperhatikan, ya, saat ini untuk INDF, dia masih bertemu dengan retracement 38 di sini. Retracement 38 ini, di sini, sekaligus sebagai moving average 200. Kalau di bawah MA 200 ini, dia masih bear area atau istilahnya masih di bearish zone. Jadi titik pentingnya untuk INDF itu, teman-teman perhatikan aja retracement 38 dulu. Karena di situ ada MA 200. MA 200. Paling bagus lagi INDF kalau kuat di atas retracement 50. Jadi resisten kuat di 6.800. Dan 7.000, karena 6.800 ini adalah moving average 38 dan 7.000 adalah 7.000 adalah retracement 50. Karena di sini ada rejection juga. Tuh titik pentingnya. Berikutnya banyak sekali ini hambatannya INDF tuh di sini masih ada. Ini permintaan teman-teman untuk analisa INDF ya. Jadi titik-titik pentingnya sekali lagi tolong dicatat. 6.800 resistan, 7.000 resistan, 7.250 resistan, 7.500 resistan, 8.000. Itu untuk INDF. Oke, analisa berikutnya ITMG. Ini ya teman-teman, semua permintaan teman-teman nih, ITMG. ITMG ada bentuk-bentuk perlawanan. Oke, kita langsung pakai Fibonacci aja, cari resistannya. Sama dengan INDF tadi, bahwa di dalam tren turunnya ini, tren turunnya dari Desember teman-teman ya, nih. Untuk INDF itu resistan ada di 23, saat ini belum berhasil di break. Jadi untuk support resist dari ITMG saat ini masih di 11.400. Resistannya di 12.450. Resistan berikutnya ada di 38 atau di 13.000. Berikutnya ada di 13.600. Untuk ITMG ini akan menarik apabila bisa bermain di rentang 13 sampai harga 13 sampai 13.600. Di sini. Di dua rentang ini bagus. Kalau teman-teman mau masuk sekarang sifatnya spekulatif buy, artinya juga jangan banyak-banyak. Jangan banyak-banyak. Karena itu harga jangkar. Kalau nanti confirmed di 38 baru teman-teman nambah seperti itu. Nambahnya bisa piramid. Misal kalau mau masuk 100 ya mungkin sekarang 1/4 dulu boleh. Seperti itu aja. Di dalam trading sebenarnya support resist itu sudah kita ketahui, tapi kalau kita belinya misalkan tidak menggunakan money management ya bisa amburadul seperti itu. Oke teman-teman, itu analisa saya, banyak sekali ya. Enggak juga ya, ada 7.
Semoga video ini memberikan manfaat untuk teman-teman semuanya. Jangan lupa ya untuk subscribe channel saya, supaya saya memiliki 2 channel yang ya bisa saya pakai untuk terima analisa-analisa saya. Seperti itu teman-teman. Terima kasih teman-teman semuanya. Semoga teman-teman sukses selalu ya. Kita semua sukses selalu.